Kompas Otomotif Challenge 2022. Kita akan mengkomparasikan 5 mobil LMPV terbaik di Indonesia dan tes akan meliputi akselerasi, pengereman, kekedapan kabin, konsumsi BBM. Ya, mobil ini berkapasitas 1500 cc, tepatnya 1496. Dan yang terakhir adalah cost of ownership. Perawatan Suzuki R3 Hybrid ini untuk 5 tahun atau 100.000 km itu menghabiskan biaya 5.395.000. Oke sahabat Kompas Otomotif, untuk yang pertama sekarang kita akan tes akselerasi barengan sama Doni dan juga Ruli. Nah, nanti bakal dites semua 5 mobil LMPV ini. Dan sekarang Indah mau nanya dong, nanti kalian berdua bakal tes akselerasinya ini tuh pakai metode apa sih? Jadi untuk mengetes akselerasi dari kelima mobil ini kita pakai alat yang namanya Race Logic. Oke. Gitu. Jadi dia berdasarkan GPS, mengandalkan GPS. Terus nanti bakal ketahuan tuh secara akurat akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Dan 0 sampai 60 juga Pak Don. Iya. Supaya kita bisa melihat apa sih kelebihan dari masing-masing mobil ini dalam hal kecepatan. Oke deh, kalau gitu gimana keseruannya? Langsung tonton videonya. Dalam tes akselerasi kelima LMPV ini, kita menggunakan beberapa parameter agar hasilnya seimbang. Yang pertama adalah semuanya menggunakan bensin RON 92. Lalu yang kedua, siap tekanan udara pada masing-masing ban menggunakan 38 PSI. Lalu pada parameter berikutnya adalah AC menggunakan level 1 dengan suhu paling rendah atau low. Sementara untuk mode berkendaranya menggunakan mode normal. Ya, untuk pengetesan pertama ini kita akan mengetes Suzuki R3 Hybrid. Bagaimana performa dari Suzuki R3 Hybrid ini? Yuk kita saksikan. Oke sahabat Kompas.com, sekarang kita lagi ada di dalam kabin R3 Hybrid. Kita mau tes akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam. Nah, ini kita pakai data dari Race Logic ya. Iya, Jadi semuanya based on data. ini kita nolin dulu nih kali ya. Kita 0 sampai 100 aja ya. Iya. Oke. Sana ya, ke sana. Ya. 3, 2, 1, go! Ya, udah masuk. 14,6. Itu tadi pengetesan akselerasi dari Suzuki R3 Hybrid. Habis ini kita akan lanjut ke mobil berikutnya. Oke. Kita lihat apakah mobil berikutnya itu lebih cepat dari 14,6 dari 0 100. Menarik untuk dinanti. Oke, sekarang pengetesan kedua kita akan sambung dengan Hyundai Stargazer Prime. Ini adalah varian tertinggi dari Stargazer. Oke, sahabat Kompas.com, sekarang ini kita udah pindah ke mobil kedua. Ini adalah apa nih, Rul? Hyundai Stargazer. Beda banget ya. Mobil baru nih. Mobil Jepang dengan Korea Selatan, nuansanya langsung beda. Ini mobil baru, masih di kelas LMPV. Kita juga mau ngetes kemampuan akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam. Oh ya, sebelumnya disclaimer, ini kita di lokasi tertutup ya. Kita di proving ground di Bridgestone di Karawang. Jadi kita nggak tes di tempat terbuka karena itu berbahaya.
Oke, kita lanjut ke mobil yang ketiga. Nah, untuk pengetesan yang ketiga ini kita akan pindah ke mobil Daihatsu Xenia R1.5. Nah, ini kita akan tes bagaimana performa dari mesin 2 NRVE. Ya sahabat Kompas.com, sekarang udah di mobil ketiga. Kita sekarang ngetes apa nih, Ro? Ini apa sih? Daihatsu Xenia. Ada di Xenia. Kita akan tes juga seberapa hebat akselerasi dari mesin 2 NR FE. FE. Seharusnya sih nggak jauh-jauh ya. Tapi coba kita lihat nih. Ini salah satu mobil terlaris. Yap. Oke, metodenya masih sama. Oke. Kita reset lagi. Oke. Masih dimatiin itu ya. Mode normal. 3, 2, 1, Oke, gas. go! Lawan mesinnya sih oke, cuman kayaknya agak sedikit. Berapa nih dapetnya? 13 dia. 13. 13,3. Berarti dia ada di antara. Tadi pertama kita coba baik R3, Hybrid dan Stargazer. Stargazer untuk saat ini masih unggul ya. Iya. Dan tadi 12 sekian. Ya, sahabat Kompas.com nih sekarang udah di mobil yang keempat. Kita sekarang lagi ngetes apa nih, Rul? Toyota Veloz. Sekarang mobil keempat adalah Toyota Veloz Q CVT TSS. Nah, mobil ini adalah yang paling mahal di antara yang lainnya. Dia dibanderol 331 jutaan. Fiturnya juga lengkap dan juga menjadi salah satu favorit dari konsumen untuk kelas LMPV. Toyota Veloz 3, 2, 1, go! siksa ya dari suaranya. Iya. Nggak jauh beda. Beda 0,1 doang. 120 detik baru nyampe di sini. 120 km/jam baru nyampe di situ. Ya, ya. Oke, setelah ini kita akan ke mobil yang terakhir, yang kelima. Yaitu Mitsubishi Expander. Jadi Iya. Penantang terbesarnya lah ya dari Avanza ini. Nah, sekarang masuk ke mobil yang terakhir atau mobil yang kelima. Ini adalah Mitsubishi Expander Ultimate. Nah, secara dimensi dia mungkin terlihat lebih bongsor dibanding yang lainnya. Nah, tapi kita penasaran nih bagaimana performa dari mobil yang satu ini. Yuk kita saksikan. ya teman-teman, ini di mobil terakhir, di LMPV terakhir. Itu Expander ya. Kita coba Mitsubishi Expander. Tes AC-nya di temperatur paling low. AC-nya juga di level 1. Dengan driving mode-nya normal ya. Oke. Kita lihat seberapa hebat akselerasinya. Langsung
ini ya dia. Dia enak gitu, gerakan setir langsung. 3, 2, 1, go! Agak sedikit meraung di awal. 0,6 untuk 0,4 aja nih. Putaran menengah ke atas lumayan nih. Kayak lebih better ya daripada Tadi ya, iya. Berapa Tapi ini? cuma beda 0,3 detik. Ini 14,1. 14,1. Ya wajar sih karena dari dimensi juga gede ya. Iya. Kayaknya juga dari secara bobot gak jauh beda nih dengan. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya dari pengetesan atau komparasi akselerasi kelima MPV tadi. Yang pertama dipegang oleh Hyundai Stargazer. Ternyata setelah kita coba, akselerasi tercepat dipegang oleh mobil dari Korea ini dengan angka 12,2 detik. Sedangkan yang kedua disangka-sangka ternyata dipegang oleh Daihatsu Xenia. Nah, mobil yang satu ini mencatatkan waktu 13,3 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Sementara yang ketiga, yang tercepat ketiga adalah Mitsubishi Xpander dengan catatan waktu 14,1 detik. Lalu yang keempat adalah Toyota Veloz dengan 14,4 detik. Nah, padahal secara dimensi kurang lebih sama seperti Xenia, tapi ternyata akselerasinya bisa lebih lambat. Nah, yang terakhir adalah Suzuki R3 Hybrid. Dia mencatatkan waktu 14,6 detik. Setelah hasil akselerasi tadi, Dinda mau langsung tanya nih, kira-kira yang paling cepat siapa ya? Nah, dari data yang kita kumpulkan ya, menarik ya, yang paling cepat itu akselerasi ada di Hyundai Stargazer. Gitu. Dia dari 0 sampai 100 km itu hanya membutuhkan 12,2 detik aja. Itu jauh banget di atas rata-rata dari mobil-mobil yang kita tes deh. Rata-rata di 13 sampai 14 detik. Cuman Stargazer doang yang bisa tembus 12, sekian detik. Itu menarik datanya. Wajar ya, soalnya Stargazer ini kalau misalnya dari data spesifikasinya ini tenaganya itu paling tinggi. Dia bisa mencapai tenaga maksimumnya 113,4 horsepower. Nah, sementara untuk R3 Hybrid dia tenaganya bukan yang paling rendah, 103,2 horsepower. Dia masih di atas Xpander, 102,5 horsepower nih Xpander. Kira-kira kenapa tuh bisa kayak gitu? Banyak faktor sih ya, mulai dari bannya mungkin, terus juga dari bobot mobilnya juga. Ya pokoknya banyak faktor deh yang bisa mengaruhi akselerasi dari setiap mobil. Oke, itu dia hasil dari tes akselerasi kita hari ini. Nah, kira-kira selanjutnya ada tes apa aja? Kayaknya bakal ada tes dari kesenyapan kabin. Dan gimana nih tes kesenyapan kabin kita habis ini? Kalau gitu tonton terus videonya. Pada pengetesan kali ini kita ada 3 parameter. Pertama kita ngetes dalam kondisi idle. Idle tuh kondisi mobil diam statis ya.